Halo guys, perkenalkan nama saya Elviana, NPM 1941007. Menjelaskan tentang sistem inventory FIFO-LIFO dengan perpetual system, sistem perpetual. Nah, ini di sini soalnya saldo awal sebanyak 500 unit dengan harga 1.500.000. Terus kita tinggal masukin. Nah, terus tulisnya di balance sebanyak 500 dengan harganya 1.500.000 tadi, terus dikalikan dapat hasilnya segini. Nah, kemudian di tanggal 5 Februari dia membeli inventory sebanyak 300 unit dengan harga 1.550.000. Kita tulisnya tanggal 5 Februari, description-nya purchase, tulisnya di in. Kenapa tulisnya di in? Karena dia membeli inventory, jadi dia masuk, jadi tulisnya di in. Sampai 300, 1.500.000 dapat hasilnya. Kemudian tulis di sini. Kenapa tidak digabung dengan yang 500 ini? Karena tidak bisa digabungkan karena dia beda harganya, kecuali harganya sama 1.500.000 maka inventornya bisa digabungkan. Nah, tanggal 10 Mei dia jual sebagai 250, 1 juta dengan menjual 250 unit. Nah, tanggal 10 Mei 250 unit. Terus di sini dia menggunakan harga itu kalau FIFO itu ngambilnya yang atas. Kenapa ngambilnya yang atas? Karena FIFO itu first in first out. Yang pertama kali masuk yaitu pertama kali keluar. Maka yang diambil itu yang 1.500.000 ini. Terus nanti dikurangkan 500 dikurang 250 dapatnya 250. Jadi inventory yang dengan harganya 1.500.000 itu sisa 250 unit. Nah, tanggal 15 Juli dia membeli lagi inventory sebanyak 500 unit dengan harga 1.600.000. Tanggal 15 Juli purchase 500 unit dengan harga 1.600.000 terus dikalikan dapat hasilnya 800 juta. Kemudian dimasukin ke sini. Nah, kemudian tanggal 16 Agustus dia menjual 450 unit dengan 450 unit. Berarti di sini sok 250 unit, 455 unit. Terus di sini itu kan yang awal ini kan sisa 250, jadi pastinya nggak cukup kan? Maka nanti dia gabungin dengan harga yang di bawah. Jadi 250 sama 200. Jadi harganya itu ada dua, 1.500.000 sama 1.550.000. Jadi terus nah nanti dikurangin dapatnya kan yang ini jadinya habis, yang 250 ini kan jadinya habis. Jadi yang 300 ini dikurang 200 jadi sisa 100. Inventorinya tinggal 100 dengan harga 1.550.000. Nah, bedanya LIFO ini dia cara kerjanya tetap sama, tapi dia bedanya cuma dari cara pengambilannya. Ini tanggal 10 Mei dia menjual 250 unit. Nah, yang tadi kan yang FIFO yang diambil yang 500 unit dengan harga 1.500.000. Kalau yang LIFO ini kenapa dia ambilnya yang 1.550.000? Kenapa dia ambil yang bawah? Karena LIFO ini last in first out, terakhir masuk pertama kali keluar. Maka yang diambil ini yang di bawah ini. Nah, cara kerjanya tetap sama dengan yang FIFO. Dia ngambilnya dari yang bawah dulu, habis yang bawah ambil yang di atas kalau yang di bawah sudah habis. Nah, kemudian kita masuk ke financial statement. Di sini saya menggunakan Agung Podomoro Land Tbk. Nah, di sini adalah total dari hasil dari yang ini, current asset dibagi current liability. Nah, kalian bisa lihat di sini itu adalah laporan keuangannya dari tahun 2017 sama 2018. Dan juga ada laporan laba ruginya. Nah, di sini kalian tinggal masukin saja current asset dan dibagi current liability. Saya tinggal ditengok di sini. Current assetnya itu nih, total current asset 9432 terus nanti dibagi ini yang 2017 ya. Terus nanti kalian tinggal 9432 dibagi dengan total current liability. Current liability di sini ada nih 7220. Nah, nanti dapat hasilnya sebanyak 1,302. Nah, kemudian kita masuk ke time value. Time value ini saya ngambil dari Bank Panin. Suku bunga per tahun di Bank Panin itu 5,60%. Suku bunga per tahun 60, terus per bulan 0,47%. Nah, uang yang saya rencana depositkan sebanyak 7 juta, periodnya 12 bulan. Nah, kita menggunakan rumus PV. Kita akan mencari future value-nya. Jadi PV-nya itu 7 juta, R itu rate yang ini 0,47%,
N itu periodnya 12 bulan. Nah, tinggal masukin ke rumus. Nah, nanti akan dapat hasilnya segini. Nah, FP function itu yang kita menggunakan rumus Excel. Nih. Jadi nanti dia tinggal dibagi aja. Misalnya kayak gini ya. Sini saya hapus dulu. Nah, kemudian misalnya sama dengan minus FP buka kurung R. Red berarti yang ini. Terus kita harus ikutin rumusnya. Dia kan ada koma, ada titik koma. Tergantung laptop ya. Nah, terus dibagikan N, period, terus titik koma lagi, 0, titik koma, PV itu yang ini, yang uang yang akan didepositkan. Nah, kemudian enter. Nah, dapat nanti hasilnya segini. Required return itu yang saya ambilkan 20%. Nah, stock valuation itu saya menggunakan dari Avaria Laboratoria TBK. Dia dividennya dapat 37, yang terakhir 37. PO itu D1 dibagi R, R itu required return yang kita mau. 37 dibagi 20% dapatnya 185. Harga sahamnya 2180 yang terbaru. Menurut saya, kalau saya sebagai investor, mungkin saya tidak akan menginvestasikan karena sahamnya lagi tidak stabil. Jadi mungkin akan sangat berbahaya jika kita menginvestasikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang obligasi. Saya menggunakan obligasi negara seri FR 0034. Par value-nya 5 juta, coupon rate-nya saya dapat 12,80%, required return-nya saya mau itu 10%, dan maturity-nya 3. Nah, nanti di sini kita tinggal masukin rumus. Di sini saya sudah munculkan rumusnya, coupon itu par value dikali coupon rate. Berarti nanti di sini 5 juta dikalikan 12,80%. Nah, di sini kita tinggal ikutin rumusnya yang ada, nanti akan dapat hasilnya. Kemudian millennial investing yang saya sarankan adalah investasi properti. Investasi properti dapat dikatakan yang terbaik karena investasi properti ini memang berhubungan dengan kebutuhan utama setiap orang. Karena setiap orang pasti memerlukan atap untuk berteduh. Nah, di mana setiap orang pasti memerlukan rumah untuk berteduh, tanah dapat dijualkan atau disewakan, atau bisa juga kita bangun kembali rumah tersebut. Kelebihan dan kekurangan investasi properti adalah, kalau kelebihan ini ada di sini saya tulis, berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar apalagi jika digunakan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Memiliki risiko yang kecil. Walaupun memiliki modal yang cukup besar, investasi ini memiliki risiko yang kecil karena pergerakannya cukup stabil dibandingkan dengan emas. Terus kekurangannya adalah adanya beban perawatan yang harus diakulasi. Itu kayak kita harus jaga rumahnya, jadi kita harus selalu, misalnya atapnya bolong, jadi kita harus ganti atap baru. Terus investasi properti ini jika terkena bencana maka dia akan hancur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.